Pelangi di tahta Allah adalah suatu jaminan bahwa Allah adalah benar adanya, bahwa di dalam Dia tidak ada bayangan keraguan. Shalom sahabat-sahabat Ruang Injil, kita kembali akan mempelajari firman Tuhan. Kita hari ini akan belajar mengenai pelangi janji, janji Tuhan. Nah sahabat, kita sepakat bahwa janji Tuhan adalah janji yang tidak akan pernah berubah, yang pasti akan Tuhan tepati. Dan kita hari ini akan belajar alasan di belakangnya. Kenapa kita bisa percaya bahwa janji Tuhan adalah janji yang akan ditepati dan tidak akan pernah gagal. Kita buka dalam Mazmur 12 ayat 7. Alkitab mengatakan sesuatu tentang janji Tuhan. Alkitab katakan begini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan adalah janji yang murni. Jadi kata kuncinya di murni. Murni adalah sifat alami daripada janji Tuhan. Murni adalah murni, asli, tidak bercampur. Murni melambangkan karakter Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang di dalam Tuhan tidak ada sesuatu keraguan, dalam Tuhan tidak ada bayangan perubahan, dan Dia adalah Tuhan yang konstan, tetap, bukan variabel. Jadi janji Tuhan atau firman Tuhan yang adalah murni melambangkan karakter Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah sehingga sahabat, kalau ada satu saja dari ribuan janji Tuhan dalam Alkitab yang tidak Tuhan tepati, maka karakter Tuhan sebagai Tuhan yang tidak akan pernah berubah bisa kita ragukan. Kita bisa meragukan bahwa apakah benar Tuhan menepati janjinya. Karena janji Tuhan atau firman Tuhan mewakili karakternya. Dan ini membahayakan tahtanya itu sendiri. Nah kenapa saya mengatakan ini membahayakan tahta Tuhan jika Tuhan tidak menepati janjinya? Mari kita bahas mengenai pelangi. Kalau kita bicara tentang pelangi, kita mungkin akan teringat cerita mengenai Nabi Nuh, di mana ketika air bah telah surut, maka Tuhan melihat itu dan Dia menyesal bahwa Dia telah memusnahkan manusia. Lalu dia berjanji kepada manusia bahwa Dia tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah, dan Dia berikan pelangi. Kalau kita baca dalam Kejadian 9 ayat 13, Tuhan mengatakan begini, busurku kutaruh di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi pelangi adalah tanda perjanjian, adalah simbol daripada janji antara Tuhan dengan bumi. Nah tapi sahabat, pelangi yang kita lihat di bumi ini sifatnya tidak kekal, ya. Pelangi hanya muncul sesekali saja kalau sehabis hujan. Setelah hujan, kita lihat di awan, maka ada pelangi. Ada satu pelangi yang sifatnya kekal. Nah, itu ada di surga. Di surga, di tahta Allah ada pelangi. Dari mana saya tahu? Saya belum pernah naik turun surga. Alkitab yang memberitahukannya kepada kita. Ada setidaknya 3 clue. Kalau kita baca dalam clue yang pertama, kita baca dalam Yeskiel 1 ayat 28. Ini bukti yang pertama bahwa ada pelangi di tahta Allah. Alkitab katakan begini, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Kalau sahabat baca ayat-ayat sebelumnya, ini sedang menceritakan mengenai kemuliaan tahta Allah. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, kita bisa buka dalam Wahyu 4 ayat 3. Alkitab mengatakan begini. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi itu bukti yang kedua bahwa di tahta Allah ada pelangi yang mengelilinginya. Bahkan kalau kita baca di satu bukti lagi dalam Wahyu 10 ayat 3, kita akan mendapati bahwa bahkan di kepala Yesus ada pelangi yang melingkari kepalanya. Nah sahabat, tentu ini menarik. Kenapa ada satu pelangi yang kekal, yang dekat sekali dengan tahta Allah bahkan mengelilinginya, dan kenapa itu begitu penting sehingga itu ditaruh di sana? Ada 2 alasan sahabat. Yang pertama, pelangi ada di tahta Allah adalah supaya Allah selalu mengingat. Ini bukan berarti Allah akan lupa. Ini adalah bahasa supaya kita manusia yang terbatas ini bisa mengerti
bahwa Allah akan terus mengingat bahwa dia sudah memiliki janjinya kepada manusia dan dia akan tepati janji itu. Alasan yang kedua adalah untuk memperlihatkan kepada alam semesta, kepada seluruh ciptaan yang belum jatuh, kepada malaikat-malaikat dan kepada setan-setan sekalipun, bahwa Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan seluruh dunia ini sudah memiliki satu ikatan perjanjian dengan manusia, dengan bumi. Dan itu dibuktikan dengan atau disegel dengan pelangi di tahtanya. Dalam satu referensi yang dituliskan oleh Nyonya White dalam buku Membina Kehidupan Abadi, kita akan dapatkan di sana Nyonya White tuliskan begini: pelangi di tahta Allah adalah suatu jaminan bahwa Allah adalah benar adanya, bahwa di dalam Dia tidak ada bayangan keraguan. Jadi itu adalah satu segel, satu materai bahwa Dia menjamin bahwa Dia akan menepati janjinya bagi kita. Bahkan Nyonya White tuliskan begini: kemuliaan tahtanya dipertaruhkan hanya untuk menggenapi sabdanya atau janjinya bagi kita. Jadi pelangi di tahta Allah adalah satu jaminan, satu garansi bahwa Dia akan menepati janjinya. Tahtanya sendiri dipertaruhkan, posisinya sebagai Tuhan dipertaruhkan. Sehingga sahabat, kalau ada satu janji saja dalam Alkitab, dari banyaknya janji Tuhan dalam Alkitab ada ribuan janji yang gagal untuk ditepati, maka kita semua manusia, malaikat-malaikat, bahkan setan yang paling depan berhak untuk menuntut Tuhan, mengatakan, Tuhan silakan turun dari tahtamu karena terbukti engkau bukanlah Tuhan yang tidak pernah berubah, karena engkau telah gagal menepati janjimu. Tapi apakah Tuhan akan gagal menepati janjinya? Kita kembali baca dalam Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Dia tidak akan pernah gagal untuk menepati janjinya bagi kita. Jadi sedemikian besarnya kasih Tuhan bagi kita sehingga Dia bahkan mempertaruhkan tahtanya untuk menepati janjinya bagi kita. Jadi kita tahu alasannya kenapa janji Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya begitu besar bagi kita. Nah, sekarang lalu bagaimana kalau misalnya kita merasa hati kita mengatakan, atau bahkan orang lain yang mengatakan kepada kita begini, sepertinya janji Tuhan tidak pernah ditepati dalam hidup saya. Misalnya ada orang yang curhat atau kita sendiri yang merasakan Tuhan berjanji Dia akan memberikan berkat yang berkelimpahan. Dia akan memberkati kita dengan kesehatan. Kok sepertinya hidup saya selalu sulit, usaha saya bangkrut, seperti hidup saya selalu susah terus, dan saya punya penyakit gak pernah sembuh. Orang tua saya sakit, saya sudah berdoa kepada Tuhan menuntut janjinya, tapi Tuhan tidak memberikan kesehatan itu. Apakah itu adalah satu bukti bahwa Tuhan tidak menepati janjinya? Kita akan bahas di renungan kita besok. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.